Nah, tema saya sore hari ini adalah peralihan fase sejarah umat Islam yang diawali langsung dengan kesadaran kita bahwa sejak tahun 1924, 1342 Hijriah, umat Islam menjalani fase paling kelam di dalam sejarahnya. Sudah 102 atau 105 tahun kita menjalani fase keempat, ya, 102 tahun kalau pakai kalender Masehi, 105 tahun kalau pakai kalender Hijriah, ya. Fase keempat ini yang disebut dengan fase pemerintahan para mulkan Jabriyah. Mohon maaf itu baknya kurang, ya, huruf baknya kurang. Jadi bukan mulkan Jariyah. Ya, itu amal jariyah. Ini mulkan Jabriyah, baknya kurang. Yang artinya adalah para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang mengabaikan kehendak Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan pada skala global, kaum beriman tidak lagi Allah Ta'ala izinkan memimpin umat manusia. Selanjutnya Allah serahkan kepemimpinan dunia kepada bangsa barat, alias kaum kafir Yahudi dan Nasrani, khususnya kaum Yahudi Zionis. Karenanya dunia dilanda badai fitnah pada segenap aspek kehidupan. Namun semenjak terjadinya beberapa peristiwa berskala global belakangan ini, tampaknya fase paling kelam ini akan segera kita tinggalkan insyaallah. Dan itu maknanya umat Islam perlu segera mempersiapkan diri dan memantaskan diri untuk menyambut hadirnya fase kelima, fase terakhir, yaitu fase pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya, ya. Jadi untuk menyegarkan ingatan kita kembali, saya sampaikan hadis tentang fase-fase perjalanan umat Islam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, takunun nubuwata fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kalian umat Islam akan mengalami fase pertama, yaitu pemerintahan kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase kenabian itu pun berlalu, ya, dan dia sudah jelas berlalu, sudah berlalu, ya. Fase pemerintahan kenabian itu maksudnya fase generasi awal umat Islam yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu itu pemerintahan yang terbaik, karena yang memimpin adalah orang terbaik dari umat ini, bahkan dari umat manusia seluruhnya, ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, penghulunya para nabi dan para rasul yang memimpin waktu itu. Sudah barang tentu itu pemerintahan yang sifatnya sempurna, begitu, ya. Sesudah itu kata Nabi, datanglah pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti atau yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase kedua kekhalifahan itu pun berlalu, ya. Jadi fase kedua itu ditandai dengan umat ini tidak lagi dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau wafat, tapi dipimpin oleh khulafa ar-rasyidin, ya, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terdiri dari sahabat-sahabat terdekat Nabi kita, bahkan 2 diantaranya mertua Nabi, 2 diantaranya menantu Nabi, dan salah satu diantaranya yang terakhir adalah cucunya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, itu mertua Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dua-duanya menantu Nabi. Kemudian Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, itu adalah cucunya Nabi. Ini pemerintahan kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya, ya. Baik pemerintahan pertama maupun kedua tidak berlangsung lama, Pak. Pemerintahan kenabian itu berlangsung cuma 10 tahun, ya. Memang si Nabi menjadi Nabi 23 tahun, tetapi kan 13 tahun dihabiskan di Mekah dalam kondisi tidak berada pada posisi, ya, di atas, tapi berada pada posisi di bawah. Ya, setiap hari mengalami persekusi, marginalisasi, kriminalisasi oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah, ya. Nah, setelah hijrah ke Madinah barulah Nabi mempunyai posisi yang kokoh. Maka kita bisa katakan pemerintahan kenabian itu cuma berlangsung 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah juga sebentar, cuma 30 tahun. Ya, makanya
Kalau kita mengatakan pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah itu, khulafah rasyidin itu hanya terdiri dari 4 khalifah rasyidah, ya salah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau dijumlah kepemimpinannya itu 29,5 tahun ya. Sementara Hasan bin Ali memimpin persis setengah tahun yang berarti menggenapkan menjadi 30 tahun dan itu sesuai dengan hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan sesudah aku berlalu akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah selama 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, dan sesudah itu kerajaan-kerajaan. Nah, karenanya fase ketiga Nabi menyebutnya sebagai fase pemerintahan mulkan abdon, raja-raja yang menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah berkehendak, fase ketiga itu pun berlalu. Nah, fase ketiga adalah fase kepemimpinan mereka-mereka yang disebut mulkan adon, raja-raja menggigit. Menggigit apa? Menggigit kitabullah was sunnah. Karenanya fase tersebut ditandai dengan jatuh bangunnya, silih bergantinya kerajaan-kerajaan Islam. Ya, dan dia berlangsung sangat lama, 1302 tahun memakai kalender Hijriah. Ya. Nah, namun dari sekian banyak kerajaan Islam itu yang menonjol itu 3. Kerajaan keluarga besar Bani Umayyah berpusat di Damaskus, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berpusat di Istanbul ya. Nah, setelah fase ketiga datanglah fase keempat yang mana kita sekarang berada di situ, yang Nabi menyebutnya sebagai fase pemerintahan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase keempat itu pun berlalu, dan dia belum berlalu, kita masih berada di situ Pak. Yang karenanya inilah fase yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, karena begitu Kesultanan Utsmani Turki runtuh 1924 Masehi 1342 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, menjadi seperti orang-orang yang terpaksa membangun ya rumah-rumah kecil begitu. Tadinya rumahnya besar. Ya, Kesultanan Utsmani Turki itu menghimpun seluruh umat Islam dari ujung timur di Maroko sampai ujung barat di Maroko sampai ujung timur di Maroke, ya kan, Masya Allah, itu luas sekali wilayah itu. Namun begitu dia runtuh, ya kita menjadi seperti anak-anak ayam kehilangan induk. Dan bukti nyata bahwa kita menjadi lemah karena nggak punya pemimpin adalah kasus perang Badai Al-Aqsa 2 tahun kemarin. Ya, bayangkan 8 juta Zionis Yahudi tinggal di negara haram Israel, laknatullah alaihim, bisa melakukan pembantaian atas 2 juta saudara kita di Gaza. Ya. Sementara kita yang 2 miliar itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena nggak ada pemimpin, nggak ada yang menginstruksikan untuk berbuat apa, itu nggak jelas. Ya. Padahal kalau ada yang memimpin, cukup yang digerakkan nggak usah seluruh negeri Muslim, cukup 4 negeri aja yang melingkupi Palestina, Mesir, Jordan, Suriah, Lebanon, dikerahkan, masing-masing katakanlah mengirim 2 juta rakyatnya, sehingga pas jadi 8 juta juga gitu kan. Dan gak usah macam-macam Pak, cukup mereka berjalan bersama-sama serentak megang golok, cukup itu. Ya, begitu masuk wilayah Palestina hampir bisa dipastikan itu semua Yahudi yang ada tuh ngumpul di airport Ben Gurion untuk kabur, pasti. Gitu. Tapi kan itu nggak terjadi, karena apa? Karena tidak ada mobilisasi, tidak ada konsolidasi. Gitu. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pemerintahan mulkan jabriyah ini sekalipun dia kelam, tapi Nabi katakan dia akan punya expired date, dia akan punya batas waktu akhir ya. Makanya Nabi mengatakan ketika Allah sudah berkehendak, maka fase itu pun berlalu. Untuk kemudian datang fase terakhir, fase kelima. Yang fase kelima itu namanya sama persis dengan fase kedua. Tegak kembali pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian dalam memimpin. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Ya, para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah umur umat Islam. Tidak lama setelah itu dunia pun berakhir. Ya, selesai, tutup buku. Ya. Nah, kita yang hidup sekarang ini Pak, ya, sekarang itu dalam pengertian benar-benar sekarang nih Pak, ya, saya dan bapak-bapak yang duduk di masjid ini,
Kita ini bisa dikatakan we are a special edition ummah. Kita ini boleh dikatakan adalah edisi khusus umat Islam karena 3 hal. Pertama, karena kita ditakdirkan hidup pada saat Masjidil Aqsa dijajah. Ya. Dalam sepanjang sejarah umat Islam, Masjidil Aqsa dijajah itu jarang sekali. Pertama kali dia dijajah di zaman Nabi hidup. Karenanya Nabi punya proyek besar. Ya, selama beliau berjuang, beliau itu punya 2 proyek besar. Dan proyek besar yang pertama sukses dilakukan yaitu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ya, dan itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Karenanya begitu beliau selesai Fathu Mekah, ya, beliau kemudian mempersiapkan pasukan untuk Fathu Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Dan sempat dibangun pasukan itu, pemimpinnya anak muda belia, namanya Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Prajurit-prajuritnya terdiri dari sahabat-sahabat senior, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Nah, Nabi terus mengutus pasukan ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi belum terlalu jauh meninggalkan kota Madinah, Nabi keburu wafat. Nabi digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq langsung menjalankan tugas itu, meneruskan tugas itu. Sempat diprotes sama Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Khalifah, Nabi baru saja wafat. Dan banyak diantara umat Islam yang tidak mau bayar zakat. Kita mencap mereka sebagai murtadin, kita perangi mereka. Ini instabilitas negara masih luar biasa. Apa engkau akan tetap mengirim pasukan ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Jawaban Abu Bakar Siddiq adalah, ya Umar, apapun yang menjadi rencana Nabi itu menjadi rencana aku. Dia berangkatkan. Dan ternyata sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat pun Masjidil Aqsa belum merdeka. Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, di zaman Umar menjadi khalifah lah Masjidil Aqsa dibebaskan. Karenanya penguasa Romawi yang menjajah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kalau yang menerimanya langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah dibebaskan oleh Umar bin Khattab Masjidil Aqsa, maka masyarakat yang tinggal di Baitul Maqdis hidup dengan tentram, dengan damai, dengan rukun, muslimin, Nasrani, Yahudi. Ya, hidup tentram, damai. Karena umat Islam yang memimpin, karena ajaran Islam yang menegakkan keadilan. Semua dapat hak ibadahnya, hak hidupnya, hak mencari nafkahnya secara adil. Ratusan tahun. Sampai datanglah tentara-tentara salib yang menyerbu kembali Masjidil Aqsa, ya, di tahun 1100-an, ya. Dan kali ini, ya, mereka menjajah Masjidil Aqsa tidak sampai 1 abad, ya, 88 tahun. Dan muncullah atas perintah Allah, atas izin Allah, pasukan kaum muslimin yang membebaskan Masjidil Aqsa dengan kepemimpinan seorang panglima yang sangat ahli strategi dan sekaligus terkenal arif bijaksana bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini yang kedua kalinya. Ya. Setelah itu kembali Baitul Maqdis hidup dalam keadaan aman, tentram, damai, muslimin, Nasrani, Yahudi. Setiap kali Baitul Maqdis itu sedang dijajah sama yang lain, ya, maka yang lain itu saja yang bebas, yang selainnya terzolimi. Jadi ketika Nasrani, Romawi menguasai Masjidil Aqsa di zaman Nabi, ya, itu orang-orang di luar Nasrani itu teraniaya. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian. Ketika tentara-tentara salib yang menguasai Masjidil Aqsa, hanya orang Kristen yang aman. Orang Yahudi, kaum muslimin itu terzolimi. Tapi setiap umat Islam yang memimpinnya, semua mendapatkan hak mereka. Nah, yang ketiga kali dijajah adalah di zaman kita, di abad ke-20 ini. Dengan datangnya Yahudi, ya, dari Eropa, ya, yang kemudian pada tahun 1948 mengumumkan secara sepihak berdirinya negara Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim. Ya. Nah, jadi kita adalah generasi yang tidak pernah merasakan Masjidil Aqsa itu merdeka, nggak pernah, Pak. Ya, kita ini dari lahir Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah. Ini catatan pertama. Catatan kedua, kita adalah umat Islam yang ditakdirkan Allah hidup pada saat kaum Yahudi memimpin dunia. Ya. Bahkan mereka punya negara, sekalipun negara itu ilegal sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala karena dirampas dari rakyat Palestina. Ya. Nah, Yahudi selama ribuan tahun
itu berada dalam posisi nggak jelas. Mereka itu kalau kata orang Betawi itu keleleran nggak karuan, ya tahu keleleran ya. Keleleran itu berceceran gitu, diaspora. Mereka datang ke satu negeri, bikin kekacauan, ya kan diusir sama negeri itu. Mereka datang ke negeri lain, bikin onar, diusir. Ya kan? Nah sekarang di zaman kita, mereka bahkan ngumpul semua orang-orang onar itu dalam sebuah negara, ya. Bikin negara onar. Ya. Ini belum pernah dialami umat Islam yang lainnya. Ya. Dan jangan salah ya, beda Yahudi dengan Nasrani. Yahudi itu masih ada, Nasrani itu masih ada gambaran dalam surat Al-Maidah itu sebagai kaum yang memungkinkan untuk berkasih sayang dengan kita. Tapi kalau Yahudi itu bahasa Al-Quran itu jelas tegas. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Al-Maidah 82. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini poin kedua. Poin ketiga, kita adalah umat Islam yang ditakdirkan hidup berada di fase keempat. Fase yang keempat itu yang ini kan, fase paling kelam ini, penguasa yang memaksakan kehendak. Namun kita berada di ujung akhirnya. Ya. Jadi kita ini insya Allah berada seperti yang dikatakan oleh 4 ulama dari Arab ini. Nahnu fi akhiri zaman istid'af. Kita umat Islam saat ini berada di penghujung era keterpurukan, ketertindasan, di ujung fase mulkan jabriyah. Jadi memang kita masih tertindas umat Islam, tapi ini ujungnya, Pak. Ya. Jadi dengan kata lain, sekalipun di mana-mana umat Islam kelihatan tertindas, baik itu di Palestina, di China, di India, kan di India kan umat Islam tertindas luar biasa, Pak. Ya, semenjak partai Hindu ekstrim yang berkuasa di sana dengan perdana menterinya bernama siapa? Modi ya. Modi itu singkatan mau dibinasakan sama Allah, gitu ya. Insyaallah. Nah, jadi sekalipun kita menyaksikan di mana-mana umat Islam sedang tertindas, tapi secara keseluruhan we are a rising ummah. Kita ini umat yang lagi nanjak, Pak. Dan sebaliknya musuh kita, Zionis, sekalipun mereka terlihat sekarang ini digdaya ya Pak, yang menguasai semua aspek kehidupan, but actually they are a declining ummah. Ya, mereka ini satu kaum yang sedang merosot, Pak, turun ke bawah. Makanya pendukung utama Zionis yaitu Amerika Serikat itu punya slogan, terutama di kalangan Republikan ya, termasuk Presiden Donald Trump ini kan Republikan. Slogan mereka adalah MAGA, Make America Great Again, kan begitu ya. Yang artinya yuk kita bikin Amerika hebat lagi gitu. Nah sebenarnya dengan mereka memilih slogan ini, mereka mengakui America is not great today. Amerika sedang tidak baik-baik saja sekarang gitu ya kan. Dan itu berdasarkan sunnatullah. Kalau sebuah kekaisaran ya kan, Amerika kan merasa dirinya nih kekaisaran, imperium yang sudah menguasai dunia nih. Kalau sebuah imperium itu sudah mulai turun, itu nggak ada cerita nanjak, Pak. Kenapa? Itu tandanya dia sudah mau expire date gitu. Jadi mau teriak-teriak mega kayak apapun, make America great again kayak apapun, nggak akan terjadi. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Ali Imran 140, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan suatu kaum, masa kemenangan dan kekalahan suatu kaum, ya, itu silih berganti. Ya, dan ini sunnatullah yang berlaku kepada kaum manapun, umat manapun, tanpa kecuali umat Islam. Ya, karena kita umat Islam ini jangan lantaran kita merasa kaum beriman, disayang Allah, lalu kemudian Allah pasti menjamin kita di dunia ini berjaya terus. Enggak, tetap hukum itu berlaku untuk siapapun. Ya buktinya yang sedang kita alami sekarang. Kita ini kan sekarang enggak sedang berjaya, kita sedang terpuruk sekarang ini. Begitu. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, apa tanda-tanda bahwa kita ini merupakan a rising ummah, umat yang sedang menanjak ke atas. Ya, tanda-tandanya ada 4 peristiwa skala global ya yang menjadi tanda. 2 diantaranya sudah jelas-jelas terjadi, 1 baru saja terjadi, dan 1 lagi masih pada skala percikan-percikan awalnya. Apa itu? 2 yang sudah terjadi adalah Ma'rakatul Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa di Gaza sejak Oktober 2023 sampai Oktober 2025 ya.
Dan yang kedua tahrirud Dimashq, pembebasan kota Damaskus pada bulan Desember 2024. Sedangkan yang baru sekali terjadi adalah dipublikasikannya di Epstein Files. Ya, nanti saya akan jelaskan pada Januari 2026. Sedangkan yang baru merupakan percikan-percikan awal, tapi kelihatannya akan terus membesar, adalah perang besar antara dua kekuatan dunia non-Islam. Ya. Baik, kita coba dalami satu persatu. Berkenaan dengan Ma'rukat Tufanul Aqsa yang terjadi di Gaza selama 2 tahun 2 hari, ya, kan 7 Oktober 2023 dia pecah, 9 Oktober 2025 ditandatangani gencatan senjata. Ya. Walaupun ya kita menyaksikan sendiri, sekalipun gencatan senjata sudah ditandatangani secara formal, ya Bani Israel nggak berubah, watak mereka seperti demikian dari dulu, yaitu melanggar perjanjian. Makanya sampai sekarang pembantaian masih terus berlangsung di Gaza. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ada di sini ini merupakan nubuah dari Nabi 15 abad yang lalu tentang perang Badai Al-Aqsa ini. Nabi bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah." Awal urusan agama ini adalah pemerintahan kenabian dan rahmah. Jadi bagian-bagian awal dari hadis ini mirip sekali dengan hadis fase-fase tadi, ya, hadis ini. Fase-fase perjalanan umat Islam. Jadi kata Nabi, awal urusan agama ini ditandai dengan pemerintahan kenabian yang mendatangkan rahmat Allah. Tsumma yakunu khilafah wa rahmah. Kemudian pemerintahan kekhalifahan yang mendatangkan rahmat Allah. Summa mulkan wa rahmah. Kemudian pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam yang mendatangkan rahmah. Jadi persis sama, nomor 1, 2, 3 disebutkan persis seperti hadis yang ini. Nomor 1 kenabian, yang kedua khilafah, yang ketiga mulkan. Ya. Nah begitu menyebut nomor 4, kalau dalam hadis ini disebut namanya pemerintahan mulkan Jabriyah. Tapi kalau di hadis yang ini dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang munculnya mulkan Jabriyah itu caranya gimana? Kemudian kata Nabi, di fase berikutnya manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana keledai bertengkar. Jadi semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, Pak, semua kekuasaan yang ada di berbagai negara itu hakikatnya adalah buah dari pertengkaran keledai. Dan ini bahasanya bukan bahasa saya, ini bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, kalau Anda mendengar kata keledai yang terbayang apa? Apa? Berisik, oke, ya kan? Berarti karena berisik berarti problem suara ya. Makanya rebutan suara mulu, gitu. Ya rebutan suara. Ya. Terus apa lagi keledai cirinya? Bodoh, ya kan? Di mereka yang memperebutkan kekuasaan itu kumpulan orang bodoh. Dan yang lebih bodoh, yang setuju lagi, gitu, ya kan? Yang punya harapan lagi, gitu, ya kan? Makanya seringkali begitu mereka dapat posisi itu, akhirnya belakangan baru sadar tuh, ya kan? Ya salah lagi kita, kan gitu. Ya karena apa? Dianya bodoh, ya kan? Yang ngedukung lebih bodoh lagi. Gitu. Berulang terus. Ini bahasa Nabi ya, bukan bahasa saya. Ingat, ya saya nggak bilang begitu. Kalau saya ngomong gitu tega banget, gitu, ya kan? Masuk orang ngomong di depan sidang umum PBB disebut keledai, kan gitu. Nah anyway. Yang menarik, terus kata Nabi apa? Kalau era itu kalian temukan, apa kewajiban kalian? Fa'alaikum bil jihad. Maka pada masa itu diwajibkan atas kalian untuk apa? Bukan nyoblos ya, tapi berjihad. Itu tugas kita, berjihad. Terus Nabi lebih jauh lagi mengatakan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan sesungguhnya jihad kalian yang paling afdol di zaman itu adalah yang namanya ar-ribat. Para ulama mengartikan ar-ribat itu dengan 2 makna. Makna pertama, ribat itu artinya menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Itu namanya ribat. Misalnya Anda pergi sholat maghrib ke masjid, selesai sholat maghrib, Anda tilawah, Anda wirid, Anda menanti datangnya isya, itu namanya ribat. Tapi makna ribat yang kedua adalah berjaga-jaga di tepi negeri, jangan sampai musuh datang mencaplok negeri kita, atau merebut sumber daya alam negeri kita, atau merebut sumber daya manusia negeri kita. Ya. Itu namanya ribat. Ya. Dan tentunya yang dimaksud Nabi dalam hal ini adalah ribat pengertian yang kedua. Ya. Terus Nabi lanjutkan,
wa inna afdhala ribatikum asqalan. Sedangkan ribat yang paling afdal di zaman itu, zaman manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan kayak keledai bertengkar, adalah yang berlangsung di Asqalan. Pertanyaan, di manakah Asqalan? Asqalan itu nama sebuah kota di Palestina. Lokasinya 13,5 kilometer di luar Gaza ke sebelah utara. Nah, terus apa hubungannya dengan Badai Al-Aqsa yang berlangsung di Gaza? Hubungannya sangat erat. Karena zaman dulu Asqalan dikenal sebagai ibu kota provinsi yang wilayahnya mencakup seluruh Gaza. Jadi Imam Asy-Syafi'i, ya, pemimpin mazhab Syafi'i, itu lahir di Gaza. Tapi kalau dia pergi jauh, ketemu sama orang, orang bertanya, ya Syekh, Anda orang mana? Jawaban dia, saya orang Asqalan. Gitu. Persis kayak orang datang dari Tasik, dari Garut, dia pergi umroh, sampai di Tanah Suci, ketemu sama orang Indonesia, ditanya, dari mana? Saya dari Bandung. Gitu, ya. Dia nggak perlu nyebut saya dari Tasik, dari Garut. Saya dari Bandung, karena Bandung itu ibu kota dari provinsi yang mencakup Tasik dan Garut. Atau kayak kita baca media ya, ada ketegangan antara negara Amerika dengan negara Iran gitu. Itu bahasanya ada ketegangan antara Washington dengan Teheran, kan begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi sedang mengatakan kalau kalian hidup di era bukan lagi kenabian, bukan lagi kekhalifahan, bukan lagi kerajaan-kerajaan Islam, maka yang harus menjadi fokus perhatian kalian adalah jihad. Dan jenis jihadnya tuh ribat. Dan jenis ribat yang paling utama di mana? Di Asqalan, ya, di Gaza. Dan itu kita saksikan Pak kemarin, Masya Allah. Ya. Nah, karenanya banyak ulama yang faham itu mengeluarkan kalimat qadiyatu Gaza, qadiyatu Palestin, qadiyatu Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis, qadiyah markaziyah. Problematika Gaza, problematika Palestina, problematika Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah problema sentral. Ya, kita tidak pernah boleh menganggap problema itu sebagai problema cabang, problema ranting, tidak. Ini problema inti Pak dari umat Islam. Ya, kenapa? Karena Baitul Maqdis itu bahkan nanti akan menjadi ibu kota kita Pak. Ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah, nanti akan saya perlihatkan hadisnya. Ya, bayangkan. Ya. Jadi alangkah anehnya kalau kita nggak punya kepedulian terhadap calon ibu kota negeri kita nantinya. Ya. Baik. Terus apa saja hasil dari Ma'rakah Tufanul Aqsa? Banyak yang kita dapatkan. Pertama, Gaza is a portal into a new world. Banyak orang mengatakan semenjak peristiwa Gaza terjadi, Gaza ini kayaknya akan menjadi sebuah pintu gerbang menuju dunia baru. Terus yang kedua, Gaza merupakan madrasah bagi seluruh dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Ya, orang-orang di Barat tuh banyak sekali yang tersadarkan melihat kelakuan warga Gaza yang luar biasa resilient, luar biasa teguh pendirian, luar biasa sabarnya. Sehingga sekarang di masyarakat Barat tuh yang namanya semangat resistance itu mukawamah, ya, perlawanan, itu menjadi spirit untuk menghadapi penguasa zalim dimanapun. Begitu. Ya, bahkan bukan rahasia lagi sekarang bendera Palestina itu seperti mewakili ya pihak manapun yang terzolimi dan ingin membebaskan diri, gitu. Apapun kelompok dia, apapun agama dia, gitu. Dan sudah barang tentu Gaza menjadi madrasah bagi dunia Islam, bagi kita semua. Kita semua banyak belajar dari Gaza. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita langsung membayangkan saudara kita di Gaza jauh lebih sulit dari ini. Ya, kita jadi tenang, ya kan? Oh iya, belum apa-apa nih kesulitan yang kita hadapi. Dan di mana-mana rakyat dunia sekarang menuntut supaya free Palestine, from the river to the sea, Palestine must be free. Ya, ingat ya rakyat ya. Kalau penguasa lain cerita. Ya, karena penguasa itu bisa dibeli sama yang berkuasa atas perjalanan dunia saat ini, yaitu Zionis. Ya. Dan itu nggak pandang, nggak hanya penguasa dunia Barat, penguasa dunia Arab, termasuk penguasa dunia Islam juga begitu. Makanya ada sebuah negeri Muslim penduduk mayoritas luar biasa banyaknya, tapi bisa mengeluarkan pernyataan di sidang umum PBB demi memelihara perdamaian di Palestina kita harus menjamin keamanan Israel. Gitu. Aneh nggak? Kok yang dijamin keamanan tuh yang zolim, bukan yang dizolimi? Kan aneh kan? Ya.
Tapi itu bukan pemimpin Indonesia, itu pemimpin Konoha ya. Anda jangan pikirannya yang enggak gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga dunia sekarang, rakyat dunia sekarang mengutuk ya kaum Zionis, Yahudi, Israel di mana-mana. Dan lagi-lagi rakyatnya yang pasti. Ya, kalau penguasanya belum tentu. Ya. Jadi sekarang itu di berbagai restoran, rumah makan di Eropa, di Amerika, di Australia, kalau ketahuan ada pengunjung ternyata warga Israel, apalagi tentara IDF, itu pengunjung lain mengusir dia dari restoran. Dan kalau nggak mau keluar juga, pemilik restoran turun tangan. Gitu. Itu sudah umum itu. Makanya berdasarkan hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang apa yang terjadi sekarang, ini kan sedang terjadi wa'dul akhirah ya. Janji Allah yang kedua sedang menjadi kenyataan, walaupun baru bertahap, baru nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3-nya belum. Jadi Allah berfirman, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Bani Israel yang kedua, kami akan datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Jadi muka-muka Bani Israel ini akan dibikin suram ya. Maksudnya pencitraan mereka rusak begitu ya. Masyarakat dunia sekarang sadar gitu bahwa Zionis ini layak untuk dikutuk gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang kita baca dalam sholat kita, Pak. Kita setiap kali sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah cuma satu permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Para nabi, para orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para orang-orang yang rela mati syahid, berjihad di jalan Allah, dan para solihin, orang-orang yang berlomba melakukan kemaslahatan, kebaikan. Dan kita tegaskan sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang kau murkai ya Allah. Sahabat bertanya, man humul maghdubi alaihim, siapa itu mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Yahud, mereka adalah bangsa Yahudi. Jadi tiap kita sholat, Pak, kita tuh sebenarnya mengutuk Yahudi karena Allah mengutuknya ya. Dan sekarang dunia dengan perang di Gaza itu menyebabkan masyarakat dunia mayoritas sekarang mengutuk orang Yahudi, orang Zionis, orang Israel. Ya kenapa? Ya bagaimana tidak? Mereka menyaksikan sendiri ya, apalagi dengan kecanggihan sosial media sekarang yang tidak seperti dulu. Sekarang lebih terbuka, lebih mudah sekali bisa diakses. Dan jangan salah ya, rakyat Palestina itu, rakyat Gaza itu rakyat yang maju, Pak. Mereka melek internet, mereka melek menggunakan berbagai social media platforms ya. Nah sehingga apa-apa yang terjadi di sana itu langsung mereka share kepada teman-teman mereka di luar Gaza dan akhirnya sampai ke masyarakat Barat. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana tentara IDF dengan bangganya ya memencet tombol bom yang sudah dia tanam di sebuah rumah orang-orang Palestina lengkap dengan kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak. Dia tekan berapa ratus meter jauh dari situ ya kan, dia tekan, meledak, dia tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya. Dan ini kan jelas membuat rakyat Barat itu akhirnya menyadari, nah, ini bukan bangsa yang pantas kita bela. Padahal selama puluhan tahun setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah itu pasti masyarakat Barat berpihak ke Israel dan masyarakat Barat pasti menganggap Palestina itu teroris. Tapi dengan perang Badai Al-Aqsa ini terbuka mata mereka, tersadarkan mereka, oh salah alamat kita selama ini membela Israel. Justru Israel itu teroris, justru Palestina itu yang patut kita bela, begitu. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang Amerika itu sampai mengeluarkan kalimat, the Israeli society is a demonic society. Masyarakat Israel itu masyarakat kesetanan, gitu. Itu ungkapan mereka, ya seperti itu. Kemudian hujan hidayah terjadi khususnya di dunia barat, Masya Allah ya, dengan perang di Gaza itu berapa banyak orang di barat masuk Islam ya, dengan menyaksikan apa yang terjadi di Gaza ya. Kayak seorang ibu-ibu pernah dia menyatakan, I am a mother, I know how it feels to lose a child. Saya seorang ibu, saya tahu rasanya kehilangan anak, tapi saya nggak bisa mengerti begitu saya lihat video seorang ibu Gaza kehilangan anaknya dibom sama Israel, dia gendong anaknya sudah dikafani, dia katakan, ya Allah, kuserahkan anak ini kepada Engkau. Dari situ saya sadar, oh anak saya bukan milik saya ya, milik Tuhan. Saya masuk Islam. Ya, dia masuk Islam karena itu. Ya. Ya, Presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan kan,
Setiap hari rata-rata orang Eropa memeluk Islam itu 40 orang. Tapi semenjak perang di Gaza, jumlah orang Eropa yang memeluk Islam per harinya 800 orang. 20 kali lipat, Pak. Masya Allah. Ya. Ini kemenangan, Pak. Ini bukan satu perkara yang boleh kita anggap remeh, Pak. Karena begitu bahasa Al-Quran. Ciri kemenangan itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila pertolongan Allah sudah tiba dan kemenangan, dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, itu kemenangan. Ya. Jadi sekalipun kemenangan belum diraih dalam arti tahrir Baitul Maqdis belum terjadi, pembebasan Baitul Maqdis belum terjadi, tapi peristiwa ini sendiri sudah membawa kemenangan bagi umat ini. Ya. Dan tentunya yang terakhir, peristiwa Tufanul Aqsa ini menyebabkan banyak sekali masyarakat dunia, termasuk masyarakat barat sendiri, yang say goodbye to the Western values and the Western civilization. Yuk kita rame-rame berteriak, selamat tinggal peradaban barat, selamat tinggal nilai-nilai barat. Karena apa? Karena kemunafikannya sudah keterlaluan. Ya, mereka teriak human rights, mereka teriak hak asasi manusia, tapi mereka yang paling pertama menginjak-injaknya. Ya. Bayangkan sekarang itu di Inggris, orang demo pro Palestina itu dianggap pro teroris, ya kan, ditangkap. Itu padahal kan di mana-mana istilahnya negara demokrasi itu ya orang boleh demo, boleh berpendapat apapun. Tapi khusus membela Palestina dianggap teroris. Ya, di mana letak so-called human rights itu dijunjung tinggi, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua,